Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Mari kita siapkan hati untuk ibadah pada pagi hari ini. Temukan wajah-Mu dengan
Kami siap Tuhan untuk memuji nama-Mu. Haleluya, amin. Amin. Shalom jemaat-jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Shalom. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, siap membesarkan nama Tuhan. Amin. Amin. Besarkan nama Tuhan, puji Maria. Kemuliaannya besar, tiada terhilang. Aku tak dapat balas
cukup. Sebab kita padaku takkan pernah berubah. Tapi Tuhan aku namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Kami persilakan jemaat untuk duduk. Mari siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Percaya bahwa setiap perkara di dalam hidup kita dapat kita tanggung di dalam Tuhan. Amin. Yang selalu setia memenuhi keperluanmu. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia
Tuhan, terima kasih atas anugerah pada saat ini Tuhan. Sebenarnya kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, fokuskan telinga kami, hati kami untuk firman-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu ya Tuhan. Semoga mereka diberkati oleh firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini paginya cerah ya. Mudah-mudahan hati kita secerah pagi hari ini. Siapa yang hatinya lagi mendung? Ya, mendungnya harus segera lewat. Nggak enak kalau mendung ya. Kemarin lagi hari Jumat sempat hujan angin. Wah, petirnya ya, nggak tahan ya. Terus saya dengar berita besoknya di daerah Sukabumi, entah di daerah mana ada yang sambar petir rumahnya, lantai 2. Di mana sih? Oh, belakang INBS yang ada studio. Oh gitu. Waduh, itu emang petirnya luar biasa sih ya. Nah, puji Tuhan kalau pagi hari ini suasana boleh cerah, biarlah hati kita juga boleh cerah dan disiapkan untuk menerima berkat firman Tuhan. Amin. Ya. Saudara, pagi hari ini saya mau men-share tentang Miracle of Christmas atau keajaiban Natal. Saudara, walaupun di Alkitab kita nggak pernah menemukan kata Natal. Pernah nggak saudara baca ada Natal gitu? Nggak ada ya, Natal. Tetapi Natal itu sendiri akhirnya dipakai oleh orang Kristen ya. Saya kurang tahu tepatnya kapan, tapi kalau nggak salah dalam pemerintahan, aku kok lupa ya, kemarin ini sempat baca gitu. Natal itu dipakai pertama kali ya. Tapi Natal ini berhubungan dengan kelahiran. Kita tahu bahwa Natal itu adalah kelahiran, tapi pertamanya itu kalau nggak salah bahasa Portugis gitu ya. Nah, Natal ini adalah kelahiran Tuhan Yesus dikatakan, dan merupakan salah satu hari yang spesial bagi umat Kristiani di seluruh bumi. Mengapa? Ya, karena kelahiran Tuhan Yesus itu sudah dinubuatkan oleh para nabi-nabi bahkan ratusan tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. Ya, sebelum ada ditulis nama Kristen. Nama Kristen sendiri kan murid-murid disebut Kristen itu waktu ada di Kisah Para Rasul ya. Paulus bicara lagi mereka sedang dalam persekutuan. Nah, tetapi nubuatan tentang kelahiran Tuhan Yesus ini sudah ada ratusan tahun sebelum Yesus itu lahir, benar-benar lahir di dunia ini. Saya baca sekitar lebih dari 700 tahun sebelum kelahiran Tuhan Yesus. Bayangkan saudara ya, itu merupakan satu yang sudah direncanakan oleh Allah. Dan manusia sendiri, waktu saya membayangkan di 700 tahun sebelum kelahiran Tuhan Yesus itu mereka nggak mengerti. Ya, kita juga sering kadang ngedengerin misalnya ada ramalan gitu ya, yang akan terjadi sekian puluh tahun yang akan datang gitu. Tetapi ketika kita menjalani kehidupan ini biasa-biasa aja kan gitu, karena belum terjadi gitu. Ini 700 tahun sebelum kelahiran Tuhan Yesus. Tapi nabi-nabi itu sudah sering menubuatkan. Nggak hanya satu nabi. Bahkan kalau saya baca di situ katanya ratusan nabi, mulai nabi yang besar sampai nabi yang kecil-kecil. Tapi yang jelas ditulis adalah di dalam Yesaya 7 ayat 14. Di sini dikatakan, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamai dia Immanuel. Ini sudah tercatat di Yesaya, jauh ratusan tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. Kemudian di Yesaya 9 ayat 5, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lembah pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Waktu nubuatan ini ditulis, apakah anak ini telah lahir? Belum, tapi di sini dikatakan sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Ya.
pujian juga ya. Kalau Natal suka dinyanyiin juga. Seorang anak telah lahir untuk kita. Ya. Nah, saat ini kita ada di 2000 tahun setelah kelahiran Tuhan Yesus. Miracle of Christmas apa yang kita sudah alami selama kita mengiring Tuhan Yesus? Apakah kita menerima keajaiban Natal itu hanya di hari Natal saja? Tetapi kelahiran Tuhan Yesus ini dikatakan merupakan satu titik awal untuk umat manusia. Mereka ada satu harapan, secercah harapan bahwa dosa mereka ditebus, walaupun waktu itu Tuhan Yesus kan belum mati di kayu salib, masih seorang bayi gitu. Tetapi begitu Tuhan Yesus lahir, mereka yang percaya dan mereka yang sudah mendengar pembuatan itu udah ratusan tahun yang lalu, baru ngeh, oh ini nih raja yang lahir tuh sekarang nih. Saya membayangkannya seperti itu. Di waktu Tuhan Yesus lahir itu seperti itu. Ya, yang menunggu-nunggu kelahiran Tuhan Yesus itu kan 700 tahun yang sebelum Yesus lahir terus dinubuatkan. Mungkin yang waktu 700 tahun yang lalu itu menubuatkan Tuhan Yesus lahir sudah nggak ada lagi di dunia ini. Ya, Nabi Yesaya udah nggak ada. Tetapi itu terus dinubuatkan oleh para nabi-nabi sampai akhirnya Tuhan Yesus lahir. Karena ada seorang nabi juga yang sudah tua yang begitu menunggu-nunggu kelahiran juru selamat ini dan sempat menggendong bayi Tuhan Yesus. Ya. Nah, bahkan di dalam Mika 5 juga menubuatkan kelahiran Kristus banyak, saudara. Bahkan sebelum kitab-kitab sebelum Yesaya. Nah, penggenapannya adalah 700 tahun kemudian, ya. Nah, kita mau baca dari ayat-ayat di dalam Lukas 2, saudara. Lukas 2 ayat 1 sampai yang kelima dulu ya. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Nah, saudara, kita baca sampai situ dulu. Saya menekankan di ayat keempat, dikatakan Yusuf pergi dari Nazaret. Pasangan Yusuf sama Maria ini belum menikah, tapi sudah bertunangan, jadi sudah diikat, ya. Tapi belum menikah, dikatakan. Kita tahu kisahnya, ya. Nanti saudara bisa juga baca di dalam Lukas sebelumnya, Lukas 1, bisa keseluruhannya, atau kalau saudara membaca dari ayat yang ke-26 sampai yang ke-38, itu adalah saat dimana Maria didatangi malaikat Tuhan. Saya nggak usah detail bicara, tetapi saudara bisa bayangkan kalau saudara sendiri seorang perawan, ya, ini siapa yang masih gadis tes sayang lagi, tiba-tiba didatangi seorang malaikat, apa yang dirasakan? Pasti terkejut. Itu yang dialami Maria, ya, sampai akhirnya kita mau baca dulu aja di ayat Lukas 1 ayat 38 dulu ya. Nah, di sini dikatakan, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Setelah terjadi pembicaraan, nggak gitu aja saudara. Saya percaya kalau seorang gadis didatangi oleh malaikat terus dibilangin kamu akan mengandung dari Roh Kudus, mengandung seorang anak, dia pasti kaget. Kan Maria sempat ada sedikit yoyo takut juga melihat malaikat gitu ya, didatangi terus bilang, bagaimana mungkin saya nggak punya suami, tiba-tiba kok punya anak di dalam kandungan gitu ya. Nah, tetapi yang diambil sikap hati Maria adalah dikatakan sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu terjadilah setelah malaikat itu pergi meninggalkan dia, Maria dikatakan mengandung dari Roh Kudus. Tapi sebelumnya saudara, Tuhan itu sudah merencanakan yang luar biasa, di mana saudaranya yaitu Elisabeth juga sudah mengandung.
nanti yang akhirnya melahirkan Yohanes Pembaptis itu tuh sudah direncanakan oleh Tuhan. Nah, kita balik lagi ke yang tadi. Saudara, bukan satu kebetulan bahwa tadi dikatakan Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah untuk mendaftarkan orang seluruh dunia, dan itu adalah pertama kali diadakan waktu Quirinius menjadi wali negeri. Itu bukan satu kebetulan, saudara. Sehingga akhirnya Yusuf dan Maria ini harus keluar dari Nazaret untuk balik ke kampung asalnya, didaftar, disensus gitu. Itu pertama kali diadakan sensus. Mereka nggak bisa mendaftarkan diri di kota lain karena kelahiran mereka adalah dikatakan di Bethlehem, dan di situ sekali lagi nubuatan Allah digenapi, saudara ya. Nah, mereka harus pergi, dan karena ini campur tangan Allah, semuanya begitu luar biasa. Tapi waktu itu saya membayangkan Maria sama Yusuf nggak tahu apa-apa. Mereka yang ngikutin aja perintah kaisar kan. Suruh sensus, ya pergi aja gitu. Mereka tuh sekali-kali didatangi Tuhan di dalam mimpi. Misalnya, oh nggak boleh lewat sana gitu. Oh kamu harus mengambil Maria sebagai istrimu, karena kan sempat Yusuf juga bilang, ini Maria mengandung, tetapi Yusuf ini orang yang baik, dikatakan nanti saya akan ceraiin Maria dah diam-diam gitu. Maksudnya diputuskan hubungannya, nggak mau bertunangan. Tetapi toh akhirnya semuanya berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Tetapi waktu mereka harus sensus, mereka pergi aja kan. Bayangkan saudara, siapa di sini ibu-ibu yang alami mengandung mata ya, yang baru melahirkan. Kandungan usia 9 bulan harus berjalan jauh. Nggak pakai pesawat, nggak pakai mobil enak, nyaman. Tetapi mereka harus minimal Marianya naik keledai lah. Nggak mungkin jalan kaki-kaki, pasti bengkak ya. Kalau bawa bayi 9 bulan itu kan sulit, pegel, yang sakit sini ya, betul ya, pasti ada yang dirasakan gitu ya. Nah, ini perjalanan tuh nggak sehari 2 hari, mereka harus menempuh perjalanan yang panjang ya, dalam keadaan Maria mengandung 9 bulan dan waktunya memang untuk bersalin. Bayangin saudara, udah merasa mulus-mulus nih ya, aduh yang mau melahirkan kebayang lagi ya, mules itu. Mulai dari yang mulesnya jarang sampai mulesnya udah mulai dekat, itu akan terjadi. Dulu sempat ada yang berpikir begini, oh Maria kan dikandung itu Yesusnya kan dikandung dari Roh Kudus, pasti ngelahirinnya lancar, brojol aja gitu ya. Tetapi saya pikir gini, Maria ini akan merasakan bagaimana bukan sakit bersalin sebetulnya. Proses bersalin itu kan harus dimulai sama mules, saudara. Gimana mungkin bayi itu bisa, maksudnya sang ibu bisa ngeden kalau nggak mules, betul ya? Oh ya, ini waktunya ini ya brojol aja sendiri gitu. Biasanya ada kontraksi kan, kontraksi anaknya udah mau membuka jalan gitu, itu pasti dirasakan seorang ibu mulesin. Nah ini yang dirasakan Maria pastinya. Tetapi semuanya campur tangan Tuhan. Tepat ketika mereka sampai di Bethlehem, ini saya bayangkan ya, karena dulu saya pernah main drama jadi Maria, saudara ya, jadi Maria. Terus apa yang dilakukan? Kalau dulu drama ya, Maria sama Yusuf ketuk-ketuk pintu penginapan, terus yang bukain nggak ada gitu ya. Kalau main drama seperti itu ya. Tetapi saudara, realnya bagaimana saudara? Berdua ini mencari benar-benar, aduh aku mau melahirkan pasti ya. Kalau Mas Yusuf, aku mau melahirkan nih, udah berasa mulesnya. Ayo kita cari penginapan. Ya, mereka mungkin tidak bisa mencari penginapan yang mahal. Saat itu kan bertepatan dengan sensus, pasti banyak orang yang datang ke Bethlehem itu dan menginap di banyak penginapan. Mereka mencari penginapan mungkin yang sederhana gitu, ya, supaya Maria ini bisa beristirahat dan bersalin. Biasanya ditanganin oleh bidan kan kalau zaman dulu ya. Nggak bisa milih, oh ke dokter mana. Kalau sekarang mau melahirkan ibu-ibu kalau yang punya uang, wah ruangan VVIP ya gitu, dikasih yang the best. Tetapi saat itu mereka mencari penginapan dan mereka tidak mendapatkan karena penginapan penuh. Saudara bisa bayangkan kalau Maria Yusuf ini adalah orang yang terkenal, misalnya pasangan selebritis lah atau punya kedudukan tinggi. Mereka datang ke sebuah kota terus penuh
kami mau menginap, biasanya penginapan itu akan dikasih prioritas gitu ya. Wah ini terkenal nih, baik-baik saya usahakan gitu. Tetapi kedua orang ini tidak mendapatkan penginapan satupun. Sampai pada akhirnya ada sebuah kandang, mereka kan nggak nyelonong masuk ke kandang ternak itu, pasti ada pemiliknya, betul ya? Ada pemiliknya itu, pemilik kandang. Orang inilah yang tidak pernah disebut di dalam Alkitab ini, saudara. Dia menyediakan kandang ternak, mungkin dia nggak ada tempat, mungkin yang punya penginapan kali, atau ada yang punya rumah tapi nggak ada tempat di rumahnya. Ada satu kandang dan Maria melahirkan di situ. Saudara bisa bayangkan, melahirkan di kandang ternak, nggak ada pembersihan terlebih dahulu. Kalau orang mau melahirkan setidaknya di ranjang yang bersih, harus steril, ya ibu-ibu harus seperti itu, nanti anaknya kena kuman. Tapi ini melahirkan di kandang. Dan pasti Maria nggak sendiri, ada yang ngebantu. Saya percaya mungkin ada minimal seorang wanita yang menangani dia bersalin, tapi nggak pernah dicatat di Alkitab ini. Dan akhirnya bayi Yesus ini lahir. Saudara, miracle of Christmas ini, kalau saya bayangkan, terjadi atas pemilik kandang ini. Orang yang membantu Maria bersalin. Mereka melihat bahwa bayi yang lahir itu adalah raja dan juru selamat pertama kali itu, saudara. Luar biasa. Yang dinubuatkan 700 tahun sebelum itu. Dan itu lahir di Bethlehem. Maria juga nggak menyadari, ya. Tetapi pada saat akhirnya bayi itu dibungkus dengan kain kain, ditaruh di palungan makanan ternak, paling mungkin dibersihkan aja ya supaya nggak ada kotoran ini, ditaruh di situ. Bagaimana perasaan seorang ibu? Mungkin kalau Maria boleh memilih, saya inginnya sih minimal di sebuah kamar gitu, tapi di kandang ternak. Tetapi miracle of Christmas juga terjadi buat Maria, keajaiban. Dia melahirkan seorang raja penebus, dan itu sebetulnya dimulai ketika dia menerima perkataan dari malaikat Tuhan. Hatinya luar biasa Maria ketika dia bilang, ya, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut kehendak Tuhan. Itu luar biasa. Nggak mudah kalau misalnya Maria, misalnya ya ini emang udah rencana Tuhan, tapi kalau saya bayangkan Maria, nggak sanggup Tuhan, saya nggak mau. Gimana mungkin saya bisa mengandung seorang bayi tanpa hubungan suami istri dan dikatakan dia akan menjadi penebus, menjadi raja. Tetapi Maria mengatakan bahwa aku hamba Tuhan. Itu miracle of Christmas pertama buat Maria, ya. Nah kemudian lanjut, saudara, ketika sang bayi itu akhirnya dibaringkan di dalam palungan dan satu persatu orang-orang datang untuk melihat sang raja itu. Maria waktu itu cuma bilang dia menyimpannya di dalam hati, ya. Gembala pada datang, oh kami mau melihat mana raja yang mau lahir. Mungkin orang-orang yang di sekitar situ, tapi kalau yang cerita di Alkitab kan gembala. Kemudian orang Majus yang saya sudah ceritakan 2 minggu lalu, ya, bahwa orang Majus juga akhirnya datang. Itu kontras, ya, gembala sama raja yang datang. Tapi rajanya nggak datang saat itu, tapi setelah Yesus ini dipindahkan ke sebuah rumah, ya. Tapi ngelahirinnya di kandang karena nggak ada penginapan, saudara. Nah, saudara, dari kisah ini, apa yang saudara pahami setelah tadi saya bercerita perjalanan Maria ketika dia menerima tugas dari Allah dan kemudian sampai dia melahirkan juru selamat? Apa yang bisa saudara ambil dari kisah tersebut? Waktu itu nggak disebut Natal, tetapi momen kelahiran Tuhan Yesus ini dapat mengubah dunia karena lahir sang penebus. Masih bayi waktu itu, tetapi akhirnya digenapi sampai akhirnya dia benar-benar menjadi juru selamat kita. Saat ini kita di 2000 tahun setelah kelahiran Tuhan Yesus, kita merasakan anugerah Tuhan yang luar biasa. Harusnya kita bersyukur. Miracle of Christmas ini harus kita rasakan bukan hanya di momen Natal, tetapi di tiap hari dalam kehidupan kita.
Di waktu kita mau Natal, kita sibuk mempersiapkan segalanya. Hari ini kita melihat pohon Natal yang indah, ruangan yang didekor. Itu adalah satu ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan. Selama kita bisa mendekor dengan baik, ya puji Tuhan. Tetapi berapa banyak ada gereja-gereja Tuhan juga yang mungkin tidak bisa merayakan Natal di tempat yang permanen. Mungkin di tempat yang sangat sederhana, dengan hiasan yang seadanya. Tetapi itu gak masalah, saudara. Yang penting adalah hati. Ya, saudara, miracle of Christmas ini adalah bicara hati. Bagaimana hati saudara saat ini dalam mempersiapkan Natal? Sah-sah saja ketika Natal ya, oh nanti aku mau pakai baju baru, sudah disiapkan. Yang saya bilang ya, saya mau kasih hadiah. Tetapi ada berapa banyak juga orang-orang yang mungkin tidak bisa menyiapkan hadiah Natal, tidak bisa menyiapkan baju-baju Natal. Itu gak masalah. Semua kembali kepada hati. Saudara, ketika kita masih kecil, kita mungkin teringat kenangan kita akan Natal. Anak-anak kecil, anak-anak kita juga saat ini ya, menyambut Natal. Apa yang ada di pikiran mereka? Aku dapat hadiah, betul ya? Aku dapat hadiah. Kalau yang udah ngerti, itu nggak masalah, saudara. Ya, pasti biarkanlah anak-anak kita juga menikmati momen Natal dengan indah. Aku dapat hadiah. Toh ketika mereka semakin dewasa, mereka iring Tuhan Yesus, mereka menyadari bahwa ada hadiah yang lebih indah dari sekedar hadiah yang mereka terima di hari Natal, yaitu Tuhan Yesus sendiri yang menjadi penebus mereka. Itu adalah tugas kita, saudara, orang-orang tua ya, yang saat ini sudah ikut Tuhan. Berapa tahun kita sudah ikut Tuhan? Berapa banyak kita sudah mengalami miracle of Christmas ya. Biarlah kita lewati Natal tahun ini dengan sukacita apapun keadaan kita. Saya nggak tahu apa yang sedang saudara alami saat ini, pergumulan apa yang saudara hadapi. Mungkin ada masalah-masalah yang belum saudara bereskan. Ada juga mungkin sakit yang saat ini sedang saudara alami. Ya, ini juga ada beberapa jemaat yang sakit. Aduh, bisa ikut Natal nggak? Tetapi saya tetap optimis. Berdoa, Amen. Tuhan pasti menurunkan mujizat, miracle of Christmas. Ya, yang penting hati, saudara. Sungguh sangat disayangkan kalau kita, sekali lagi bukan karena dekorasi Natal ya, tapi saya bilang tadi di gereja yang sederhana pun, saudara bisa bayangkan nggak di tengah situasi Natal yang harusnya indah, merayakan ulang tahun Tuhan Yesus, Tuhan menginginkan ada hati-hati yang saat ini nih, lagi duduk di sini, wah terangnya tuh memancar. Tuhan akan sedih melihat ketika lagi ibadah Natal ada sesosok yang gelap hatinya, tidak memancarkan terang, tidak mengalami miracle of Christmas. Itu sangat menyedihkan. Tetapi biarlah momen Natal ini, apapun yang saudara alami, pastikan hati saudara ini nyangkut gitu loh sama Tuhan. Tuhan, aku menanti-nantikan ini. Miracle of Christmas ini harus terjadi dalam kehidupan aku. Ya. Sekali lagi, tidak dipengaruhi dengan keadaan secara jasmani, saudara. Mungkin uang kita nggak banyak, saudara. Tetapi saat ini kita boleh berkata, Tuhan, inilah hatiku untuk Engkau. Kami mau persembahkan untuk Tuhan. Jangan sia-siakan Natal ini, saudara. Jangan lewati. Dapatkan miracle of Christmas itu ya, saudara. Biarlah sukacita Tuhan boleh ada dalam kehidupan saudara. Amin. Saat ini saya nangis bukan karena sedih, tetapi saya sangat terharu karena kasih Tuhan itu kalau kita renungkan begitu besar dalam kehidupan kita, nggak bisa kita balas, saudara. Kadang-kadang kita tiap hari mungkin bangun dengan setiap permasalahan yang ada, lalu kita mulai mengeluh, Tuhan kenapa hidupku begini? Tetapi saudara sadar bahwa ada seorang bayi yang sudah rela dilahirkan di sebuah palungan yang mungkin bau jauh dari kata bersih, tetapi dia lahir untuk kita semua. Sudahkah dia lahir di dalam hati kita? Palungan itu menggambarkan
menggambarkan hati kita. Mungkin hati kita asalnya gak layak, kotor, penuh kegelapan. Tetapi saat Sang Juru Selamat itu lahir dalam hati kita, kita hanya menyediakan tempat, saudara. Seperti palungan itu, kalau dia bisa bilang, dia akan berkata, oh luar biasanya aku, apalah aku ini. Dipakai sebagai tempat untuk menyimpan bayi Tuhan Yesus. Sudahkah Tuhan Yesus ada di dalam kehidupan kita? Itu miracle of Christmas, saudara. Kalau saudara sembuh dari penyakit yang tidak bisa disembuhkan, itu miracle. Saudara ketika nggak punya uang, tiba-tiba ada yang ngasih uang saudara sehingga saudara bisa membayar ini dan itu juga miracle. Tetapi yang terutama adalah, sudahkah Tuhan Yesus itu sebagai Juru Selamat itu lahir dalam kehidupan saudara? Miracle yang sesungguhnya. Tanpa saudara gini ya, nggak dipusingkan, aduh aku belum bisa bayar cicilan ini, saya lagi ngalamin sakit. Tapi ketika Tuhan Yesus itu benar-benar lahir dalam kehidupan saudara, itu semuanya dapat saudara lalui, saudara. Luar biasa itu, saudara. Dan gini ya, saudara, tadi saya bandingkan dengan anak kecil yang dapat kado. Ketika mereka dapat kado di hari Natal, mereka senang. Tapi kalau dia nggak dikasih kado, anak kita misalnya nggak dikasih kado, sedih kan? Sedih, saudara. Tetapi dengan berjalannya waktu, anak itu pasti akan sadar bahwa ada hadiah yang terindah. Demikian juga kita. Mungkin pada saat pertama kita nggak menyadari, kita hanya menerima, oh iya miracle Tuhan tuh berupa kado yang banyak, uang yang banyak, harus sehat seperti itu. Kalau nggak dikasih kesehatan, kita langsung sedih, kita langsung ngambek sama Tuhan. Tetapi jauh dari itu, kita menyadari bahwa ada satu hal, keselamatan yang sudah diberi sama Tuhan itu jangan sampai terhilang. Terlepas dari masalah saudara, saya percaya ketika kita boleh sungguh-sungguh iring Tuhan Yesus, masalah apa sih yang gak bisa dibereskan sama Tuhan? Kadang kita terlalu khawatir dengan apa yang kita alami, betul? Terlalu khawatir. Saya akan menutup dengan satu buah kesaksian, mungkin kesaksian kecil ya saudara, tetapi ini merupakan buat saya miracle of Christmas. Kejadiannya beberapa hari yang lalu, saudara. Saat saya menyiapkan midweek worship, kami berdua, kalau Bapak Gembala kan yang bagian menghubungi hamba-hamba Tuhan yang harus mengisi midweek worship. Selama ini lancar-lancar aja. Kadang ya ada juga kesulitan teknis di awal-awal ya. Yang HP penuh, tapi bisa diatasi. Tetapi Kamis kemarin saudara ada kejadian luar biasa itu. Sebetulnya yang mengisi midweek worship kemarin adalah bukan Pastor Lukas, saudara. Ada satu hamba Tuhan ya yang bersedia untuk mengisi. Entah ada kendala apa, tetapi sampai hari Rabu malam kami tidak mendapatkan jawaban. Biasanya sih dapat jawaban, entah nggak tahu kenapa gitu ya. Pastor Lukas ini kebagiannya midweek nanti gitu, saudara. Bapak Gembala juga nggak menghubungi Pastor Lukas. Biasanya kan kalau yang masuk rekaman khotbah itu, misalnya kayak Pastor Lukas nanti hari Kamis, masuknya tuh hari Sabtu atau Minggu gitu. Jadi melewati midweek sebelumnya kan gitu. Secara manusia, saya bilang gini, tetapi waktu itu saya dikasih damai sejahtera ya. Mungkin juga suami saya entah gitu ya. Cuman nggak banyak ngomong gitu. Cuman saya kan cuman bilang, ingetin lagi, udah, tapi nggak dibaca WA-nya gitu. Sampai di miss call gitu. Terus gitu, akhirnya ya kalau gitu nggak ada, secara manusia ya, nggak ada midweek worship spesial Christmas dong minggu kemarin gitu maksudnya. Masih nggak patah semangat, saya bilang gini, ya kalau nggak keburu Kamis, Jumatnya kita tayangkan. Dan saya itu saudara hari Rabu karena kondisi juga minggu-minggu kemarin agak kurang fit gitu. Nah terus saya ngedit video, tapi saya kerjakan gitu. Walaupun itu tayangan khotbah belum masuk, biasanya kan sekalian ya, maksudnya supaya nggak 2 kali kerja. Tapi saya kerjakan sampai tengah malam itu, Rabu malam, saya edit dulu tuh. Yang iklan, yang ngucapin selamat, yang pujian,
saya edit dulu. Ya udah nanti tinggal nyelipin gitu. Saya berusaha beresin sampai terkantuk-kantuk sampai jam 1 saya ingat. Jam 1 subuh ya. Rabu berarti masuk Kamis. Jam 1 subuh, aduh nggak kuat Tuhan kata saya. Udah gitu ya. Nah sampai Kamis pagi belum ada kabar. Bagaimana ya? Nah jadi dah udah minggu depan saya juga sempat hubungin Maya kayaknya minggu depan. Tetapi di saat detik terakhir, saudara, itu miracle of Christmas buat kami. Tiba-tiba Pastor Lukas menghubungi Bapak Gembala, coba periksa email, saya udah kirim link. Wah, saya langsung buka ya email. Iya udah masuk. Saya sampai lupa belum ngucapin terima kasih nih, sampai saat ini belum balas emailnya sama Pastor Lukas. Itu link ada, saudara. Langsung saya upload, udah penuh handphonenya. Tetapi dengan perjuangan luar biasa, tepat di 16.55 itu link terkirim semua. Buat kami itu miracle of Christmas, walaupun wow. Dan berkatnya kan luar biasa. Nyambung juga ya, karena Pastor Lukas kan membahas tentang kecerdasan Maria. Saat ini saudara, bagaimana kita bisa mengalami miracle of Christmas ini? Kita juga mau ikuti teladan Maria. Dia punya hati yang seluas samudra untuk Tuhan. Bukan untuk dunia ini, tetapi untuk Tuhan. Di tengah dia harusnya menikmati kebahagiaan dia sebagai seorang gadis, main sama mungkin teman-temannya, kumpul bareng, tetapi dia harus mengandung seorang bayi dari Roh Kudus. Bahkan resiko tadi ditinggalkan oleh tunangannya, tetapi dia menerimanya. Dia katakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut kehendak-Mu. Itu yang harus kita teladani saudara. Saat ini apa yang sedang saudara hadapi, mungkin saudara kepikirannya pengen ini, pengen itu, doakan gak apa-apa. Tetapi belajarlah seperti Maria, miliki hati yang seluas samudra. Katakan, aku ini adalah hamba Tuhan, sesungguhnya jadilah padaku menurut apa yang menjadi kehendak Tuhan. Amin. Maka miracle of Christmas itu akan terjadi dalam kehidupan saudara. Itu harus dilakukan terus, continue. Yang tadi saya bilang, mungkin saat pertama nggak mengerti, Maria juga mungkin ada banyak yang nggak dia mengerti. Tetapi satu berkat yang saya dapatkan dari Pastor Lukas kemarin, Maria menyimpan sesuatu yang baik, yang tidak baik dia buang. Saat ini saudara, kalau ada banyak hal di dalam dunia ini, banyak yang tidak baik ataupun di sekeliling kita, itu jangan dimasukkan ke dalam hati, tapi simpan yang baik dalam hati ya. Banyak ya sering ya perkataan memang menemukan itu, Maria menyimpannya di dalam hati, biar kita menjadi seperti Maria yang bijak untuk mengalami miracle of Christmas demi miracle of Christmas, bukan hanya di Natal ini, tetapi dalam kehidupan saudara selama di dunia ini. Jadi berkat. Amin. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan tidak saya panjangkan, saya undang para pelayan Tuhan untuk maju ke depan. Saudara, kelahiran Tuhan Yesus yang kita rayakan setiap hari Natal, biarlah bukan hanya menjadi satu momen agamawi saja yang kita rayakan dengan meriah. Memang kita harus mempersiapkan yang terbaik ya saudara ya. Kalau waktu Natal kita mempersiapkan acara, saat ini mungkin acaranya semua dadakan ya. Tapi saya percaya ketika kita menyiapkan hati, anak-anak sekolah minggu, anak-anak youth, ini juga nanti kaum pria, kaum wanita, mau kur gitu ya, persembahkan saja yang terbaik. Itu yang bisa kita lakukan. Apa yang kita bisa kerjakan dengan maksimal, kerjakan hanya untuk Tuhan Yesus ya. Yang penting nanti momen Natalnya hati kita harus penuh sukacita. Amin. Jangan gelap, tapi kita harus mengalami miracle of Christmas. Puji Tuhan. Kita angkat satu pujian. Pujian ini mengatakan bahwa Tuhan tahu setiap hati kita, kerinduan kita. Tetapi satu hal, biarlah kita mau terus mengandalkan Tuhan, karena Dia yang tahu jalan hidup kita. Dia adalah anugerah terindah, hadiah terindah buat kehidupan kita. Jangan dilepaskan. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu.
Kau terbaik, Yesus Kau termanis di dalam hidupku. Yesus Kau terbaik, Yesus Kau termanis di dalam hidupku. Sungguh Kau adalah anugerah terindah di dalam kehidupan kami. Ketika kami mulai memahami jalan kehidupan ini, bahwa tidak ada satupun di luar rencana Tuhan ketika kami mengiring kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka miracle of Christmas itu boleh terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami ingin mengalami itu di dalam kehidupan kami, bukan hanya di waktu Natal saja, tetapi setiap hari kami mau mengalami miracle of Christmas. Biarlah Tuhan Yesus, kehidupan kami, pengiringan kami sama Tuhan Yesus bukan hanya satu hal yang agamawi biasa, tetapi biarlah kami memahami. Mungkin ketika kami masih kecil kami belum paham. Kami hanya menerima hadiah yang indah, kami hanya menerima berkat-berkat jasmani, dan kami bersuka cita. Tetapi sejalan kami makin dewasa, Tuhan kami menyadari bahwa Engkau adalah anugerah terindah buat kehidupan kami. Biarlah Tuhan Yesus, kami tidak menjadi manusia atau orang yang mudah frustasi ketika kami mengalami masalah kehidupan ini. Tetapi yang harus kami ingat di dalam pikiran ini, bahwa ada satu hal yang tidak pernah bisa diambil dalam kehidupan kami, yaitu keselamatan yang sebetulnya Tuhan berikan dalam kehidupan kami, anugerah ini. Biarlah Tuhan Yesus, kami tidak mau melepaskannya. Itu adalah pilihan kami. Biarlah di Natal tahun ini kami berkomitmen untuk kami terus setia mengiring Engkau dan memiliki hati yang tulus, hati yang seluas samudra, hati yang mau dibentuk sama seperti Maria, menerima apa yang Tuhan suruh kepada kami, hati yang taat. Mampukan kami, karena kami manusia terbatas. Seringkali kami mungkin tidak menyadari bahwa ada rencana yang luar biasa dalam kehidupan kami. Tetapi biarlah mata dan rohani kami terus senantiasa dibukakan lewat firman-firman Tuhan, sehingga jalan-jalan kehidupan kami tidak menyimpang dari firman Tuhan. Bantu kami Roh Kudus, kuatkan kami melalui jalan kehidupan kami, sampai terakhir kami boleh kembali kepada Tuhan. Maka miracle of Christmas itu boleh terus terjadi dalam kehidupan kami, baik yang berkeluarga, anak-anak kami, semuanya akan mengalami miracle of Christmas. Bahkan di momen Natal ini, biarlah Tuhan Yesus kami mendapatkan berkat yang luar biasa dari Engkau sendiri, yang tidak pernah bisa diambil oleh siapapun. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu yang saat ini mungkin sedang sakit, Tuhan yang akan juga menyembuhkan dan menjamah. Yang sedang dalam persoalan pergumulan, Tuhan juga akan memberikan jalan keluar, sehingga miracle of Christmas itu boleh terjadi di Natal ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin. Selanjutnya kita akan menjalankan persembahan. Persembahan dijalankan satu kali, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Pernah dilihat mata yang akan tidak
Tuhan. Hari Minggu yang penuh dengan keajaiban yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih kami terima pada hari ini Bapak. Bahkan miracle of Christmas kami akan rasakan. Kami akan mendapatkan keajaiban Natal. Kami semua akan merasakan itu. Kami akan mendapatkan mujizat daripada Tuhan. Biarkah hati kami connect sama Tuhan. Biar terang Kristus itu ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk hari ini Tuhan Yesus. Kami percaya setiap yang datang dengan sakit penyakit Tuhan sudah sembuhkan. Karena Engkau ada dokter di atas segala dokter. Yang di rumah juga yang masih dalam keadaan gak enak badan yang sakit, Tuhan jamah dengan kuasa-Mu Bapa. Sehingga di hari Natal minggu depan kami semua boleh merayakan bersama-sama di tempat ini Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk yang datang pada hari ini mungkin punya masalah di dalam keluarga, punya masalah dalam keuangan, punya masalah dalam kesehatan, punya masalah dalam pekerjaan. Kami tahu Engkau adalah sumber pertolongan kami. Segala perkara kami dapat tanggung di dalam Tuhan Yesus yang memberi kekuatan buat kami semua. Oleh sebab itu kami percaya pertolongan Tuhan itu, keajaiban Tuhan itu, miracle of Christ, miracle of Christmas sudah terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih kami terima itu Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak buat kasih-Mu yang begitu besar, buat keajaiban Tuhan, buat semua pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Terpujian nama-Mu Yesus dari kekal sampai kekal. Saudaraku, mari kita angkat tangan kita. Diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah pekerjaan dan hasil kerja-Mu, dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Sekarang saudaraku, terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih yang sungguh luar biasa dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai hidup kita mulai pagi hari ini sampai Dia datang kali yang kedua. Tetap angkat tanganmu,